Ada yang bilang katanya RGB bisa nambah FPS. Emang ya? Jelas enggak. Nggak pernah ada teori yang bilang bahwa PC yang dikasih RGB bakal bisa menambah FPS. Tapi jangan salah, kalau sebaliknya, mengurangi FPS malah mungkin bisa terjadi. Secara kalau sekarang kita punya PC yang ada RGB-nya, itu berarti kita harus menginstal software RGB. Dan kalau sampai terlalu banyak program RGB yang jalan di background, dia bisa berpengaruh terhadap performance. Kita semua tahu bahwa sebuah PC itu semakin bagus hardware-nya akan semakin bagus juga performance-nya. Nah, tinggal sekarang yang jadi masalah adalah semakin mahal hardware yang kita beli, biasanya secara default juga sudah ada RGB-nya. Mau kamu suka, mau kamu nggak suka, RGB-nya sudah terpasang deh. Otomatis, hanya untuk sekedar matiin lampunya aja, kemungkinan kamu harus menginstal software. Dan ini yang bisa menjadi masalah yang untuk beberapa orang yang PC-nya nggak terlalu powerful, itu bisa jadi masalah yang serius. Secara, ada banyak brand hardware dan peripheral yang kamu pasang di dalam sebuah PC. Dari motherboard, terus apalagi RAM, GPU, cooler, kipas, terus casing, belum lagi nanti mouse, keyboard, headset, stand headset dan segala macam, di mana semuanya udah punya RGB masing-masing. Dan kalau brandnya beda-beda, berarti kamu harus menginstal semua softwarenya biar lampunya bisa sinkron sesuai dengan keinginan kamu. Dan jangan salah, software RGB sekarang udah terlalu advance, terutama untuk brand-brand besar yang punya banyak produk. Jadi seperti kalau kamu dari motherboardnya, itu dari Asus, dari ASRock, dari Gigabyte, itu mereka punya software RGB yang bukan hanya berfungsi untuk mengatur motherboardnya aja, tapi semua hardware yang terpasang di situ. Dan ini membuat programnya size-nya jadi gede banget. Jadi kalau kamu install Armoury Crate atau mungkin Corsair iQ atau Razer, itu walaupun kamu nggak pakai semua fiturnya, katakanlah kamu cuma pakai satu barangnya doang, itu install satu programnya size-nya bisa sampai mungkin 1 giga. Dan bayangin, kalau kamu harus menginstal banyak, sedangkan mungkin kamu termasuk orang yang simple dan nggak pengen terlalu banyak lampu di dalam PC kamu. Nah, dari sekian banyak lampu RGB yang ada di dalam sebuah PC, itu ada satu yang paling menonjol kalau saya bilang, itu adalah dari RAM. Karena dia paling panjang dan langsung ngadep keluar gitu kan. Jadi orang begitu ngelihat lampunya yang paling dominan itu biasanya adalah RAM. Nah, di sini RAM itu ada banyak brandnya dan nggak semua brand itu punya software bawaan masing-masing. Jadi ada banyak RAM yang ternyata dia harus nebeng ke softwarenya motherboard yang ternyata motherboard itu biasanya softwarenya size-nya gede, bre. Dan untuk brand motherboard seperti Asus misalkan, itu dia punya software yang memang bagus banget sih. Cuma secara fitur sebenarnya saya nggak butuh. Jadi dari semua yang mereka tawarkan, yang saya butuh cuma bikin lampunya jadi putih misalkan. Tapi saya mau nggak mau harus install software yang size-nya lumayan gede. Padahal yang saya butuhin cuma ngatur RAM-nya aja warnanya jadi putih. Tapi saya harus mengorbankan itu tadi 1 GB hanya untuk bikin lampunya putih. Dan ini sangat tidak ideal. Nah, sedangkan untuk RAM sendiri ternyata tidak semuanya bisa terdeteksi di software motherboard. Jadi dia udah nggak punya software sendiri, ternyata dari motherboard kamu juga nggak bisa mendeteksi RAM-nya. Akhirnya lampunya bakal semaunya sendiri. Nah, untungnya RAM yang saya pakai di PC ini, PC buat ngedit ya, itu adalah RAM yang dia nggak terdeteksi di motherboard, tapi dia udah punya software sendiri. Ini adalah Kingston Fury Beast DDR4 RGB Special Edition. Di mana Kingston ini udah punya software yang namanya Fury Control dan programnya ini enak banget, bre. Yang pertama enaknya adalah dia sudah tersedia langsung di Microsoft Store. Jadi buat kamu yang pakai Windows, kamu nggak perlu lagi pusing-pusing googling buka websitenya Kingston, cari software yang cocok, nggak usah. Tinggal buka Microsoft Store, kamu download dari sana langsung, nggak perlu login juga bisa, enak banget kan? Dan size-nya cuma 20 MB. Dan ini beda banget dengan salah satu PC yang ada di studio, di mana dia pakai dari brand lain pastinya RAM-nya. Dan itu software dari bawaan RAM-nya untuk bisa ngatur lampunya itu size-nya 1 GB. Tanpa saya pakai peripheral atau hardware lain dari brand yang sama, saya tetap wajib menginstal software yang size-nya 1 GB
hanya untuk merubah lampu RAM-nya, dan itu harus loading saat startup. Jadi bayangin sendiri kalau kamu pakai RAM, terus habis itu ada motherboard, ada keyboard dan mouse yang masing-masing mengharuskan install 1 GB dan semuanya harus loading saat startup. Bakal membuat PC kamu, walaupun speknya high-end, bakal menjadi lebih berat. Tapi dengan adanya si Kingston Fury Control ini, karena dia size-nya cuma 20 mega, jadi walaupun dia harus startup-nya bareng sama Windows, ya nggak akan terlalu membebani sistem. Sebenarnya untuk software RGB ini adalah sesuatu yang wajar kalau pabrikan hardware dia bikin software yang langsung lengkap gitu ya. Size-nya gede, tapi dia bisa mengakomodir banyak hardware dan banyak peripheral. Karena ya mau nggak mau, mereka sebagai brand memang akan memancing orang untuk ya udahlah, lu pakai dari brand gua aja semuanya. Karena kalau kamu campur-campur, nanti software RGB dan pengaturan lain-lainnya itu bakal jadi lebih berat. Tapi sekali lagi, nggak semua orang suka dengan satu brand untuk dipasang semuanya di dalam PC ya. Karena bisa aja kamu suka dengan motherboardnya, tapi kamu nggak suka dengan model keyboardnya, kamu nggak suka dengan model mouse-nya. Kemudian nanti kalau casing juga mungkin kamu suka bentuk casingnya, tapi nggak suka dengan desain kipasnya. Banyak hal yang bisa terjadi. Makanya mencampur-campur banyak brand di sebuah PC itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan dengan adanya program seperti Fury Control ini, dia sangat membantu karena artinya kita bisa tetap mengatur lampu yang ada di dalam PC tanpa harus mengorbankan performance terlalu banyak. Termasuk tidak mengorbankan space di dalam storage drive kita yang terbuang sia-sia hanya untuk sekedar install software yang untuk mengatur lampu. Sedangkan untuk performance RAM-nya sendiri dari Kingston kita nggak usah khawatir lagi ya, karena dia adalah termasuk salah satu brand yang udah senior di dunia memori dan juga storage drive. Dimana untuk Kingston Fury Beast DDR4 RGB Special Edition ini udah pernah saya bahas di video yang ini, kamu tonton aja di situ. Dan kenapa saya milih RAM ini udah saya jelasin juga di sana, bahwa saya suka banget dengan bentuknya yang manis. Jadi Kingston Fury yang selama ini saya kenal itu bentuknya gahar bre, warnanya hitam, terus secara desain heatsinknya dia gagah lah. Tapi yang satu ini manis. Dan dengan warnanya yang putih dipaduin sama casing yang juga putih, dan mungkin lampu-lampu di casing kamu yang memang kamu doyan warnanya putih, itu benar-benar bakal bikin PC kamu tampilannya jadi jauh lebih manis. Lihat aja sendiri. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness.